Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Astelika Ferni dari Universitas Lambang Lampung, Prodi Farmasi dengan NIM 223110035. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPOB Farmasi Industri. Yuk, simak videonya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai CPOB. CPOB itu adalah pedoman yang digunakan oleh industri farmasi untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi aspek safety, keamanan atau quality atau kualitas, dan efisiensi yaitu kemanjuran. Nah, salah satu aspek dalam CPOB itu yang penting untuk bisa menghasilkan produk dengan mutu yang konsisten adalah kualifikasi dan validasi. Nah, secara standar itu merupakan menggantikan standar CPOB itu sebagai telah diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, itu nomor 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik yang mengacu pada PCS Quality to Goal Manufacture atau Producing for Medication Product atau PCS. Nah, CPOB itu bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB juga mencangkup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Nah, di sini adalah prinsip dan manfaat dari CPOB. Prinsip dari CPOB itu yaitu bertujuan untuk menjamin suatu obat atau produk itu dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, selain itu juga ada validasi dalam CPOB. Nah, validasi dan kualifikasi. Validasi itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu proses prosedur fasilitas maupun peralatan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme termasuk spora bakteri yang sangat resisten dari suatu benda atau bahan yang menjamin kebersihan dan keamanannya. Nah, sterilisasi itu juga dapat didefinisikan sebagai proses pembebasan suatu benda atau bahan dari semua bentuk kehidupan mikroba dan termasuk juga spora, yang tujuannya itu untuk mencegah infeksi atau kontaminasi dan penularan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, metode-metode dari sterilisasi itu ada salah satunya itu adalah pemanasan, yaitu adalah perebusan atau boiling, autoclave atau steam, pemanasan kering atau dry hard. Dan yang kedua tuh ada penyaringan atau filtrasi. Penyaringan ini bisa juga melalui kimia dan gas. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari produk steril. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi yang bebas dari mikroorganisme hidup, termasuk sediaan steril, preparat, sediaan preparatral, obat suntik dan preparat untuk mata dan preparat irigasi, misalnya infus. Nah, penggunaannya itu tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksik lainnya. Nah, proses pembuatan produk steril itu senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dalam setiap pedoman CPOB yang dikeluarkan oleh Badan POM. Hal ini terkait tingkat resiko yang sangat tinggi dari produk ini, terdapat keamanan dan keselamatan dari pasien yang menggunakan obat jenis sediaan. Nah, secara prinsip itu tidak ada perbedaan sih antara CPOB 2012 dengan CPOB edisi tahun 2018.
CPOB 2012 itu telah mengalami perubahan yang sangat signifikan yang dibandingkan dengan CPOB sebelumnya. Antara lain yaitu adanya perubahan persyaratan fasilitas untuk produksi sediaan steril, terutama adanya perubahan persyaratan untuk pembuatan dan pengisian salep atau krim. Nah, selanjutnya tuh untuk pembuatan produk steril itu harus sepenuhnya mengikuti sesuai dengan CPOB. Produk steril dibuat dengan persyaratan khusus, tujuannya itu untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikula, dan pirogen. Nah, sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Nah, metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena resiko yang ditimbulkan dari obat jenis seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang juga sangat besar disebabkan karena prepar steril yang tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya itu ada proses pembuatan produk steril. Secara garis besar, proses pembuatan produk steril itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir atau proses post sterilization. Nah, yang kedua itu ada produk diproses secara aseptik pada bagian atau semua tahap, yaitu aseptic processing. Nah, yang pertama itu ada jaminan terbesar yaitu sterilisasi akhir dan jaminan aseptic processing yaitu media fill. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe kontaminasi. Apa sih tipe-tipe kontaminasi? Nah, kontaminasi itu dibagi menjadi viable dan non-viable particles. Nah, partikel-partikel debu atau serat atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Nah, partikel-partikel ini bisa jadi mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur spora, dan sebagainya. Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Nah, selanjutnya itu ada sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama itu ada lingkungan atau udara. Nah, yang kedua tuh ada personel, dan ketiga tuh ada mesin atau peralatan. Nah, mesin atau peralatan ini itu sangat rentan sekali terjadi kontaminasi. Ya karena kan peralatan itu ya sering dipegang oleh semua orang ya tentunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontaminasi melalui udara atau lingkungan. Kenapa sih saya di sini hanya menjelaskan mengenai kontaminasi melalui udara atau lingkungan? Ya, karena udara atau lingkungan itu salah satu penyebab atau faktor terbesar dari terjadinya kontaminasi. Nah, oleh sebab itu, apabila kita ingin membuat suatu produk, obat, atau bahan-bahan yang sangat steril, itu kita memerlukan suatu ruangan khusus yang sudah disterilisasikan sesuai dengan CPOB. Nah, selanjutnya itu permukaan kritis. Apa sih permukaan kritis? Nah, itu tadi ya guys, itu kita kenapa kita itu harus membutuhkan suatu ruangan khusus, karena permukaan kritis itu harus senantiasa dijaga sterilnya sebelum dan setelah proses produksi berlangsung. Makanya kita harus membutuhkan ruangan khusus dan alat-alat yang khusus dan harus disterilkan sesuai dengan pedoman CPOB. Nah, selanjutnya ada persyaratan CPOB 2018 dalam produk sterilisasi. Inti dari penjelasan yang saya jelaskan atau inti dari video ini yaitu ada di sini ya guys. Yang pertama itu ada secara umum, yang kedua ada personalia, yang ketiga itu ada bangunan dan fasilitas, yang keempat ada peralatan, yang kelima air pengolahan, keenam ada sterilisasi, yang ketujuh itu ada filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhir. Nah, yang ke-8 itu ada penyesuaian produk steril, dan yang terakhir itu ada pengawasan mutu. Nah, inilah guys salah satu persyaratan dari CPOB 2018 yang harus kita penuhi atau kita patuhi.
Oke guys, sekian periode presentasi dari saya mengenai CPOB dan sterilisasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pembelajaran atau pengetahuan bagi kita semua juga. Dan saya juga sangat memohon maaf apabila banyak kurangnya dalam penjelasan mengenai CPOB dan sterilisasi. Di sini saya juga sedang belajar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like and subscribe.